akan membawa kelepasan baginya. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus. Supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Amin. Amin. Kita bersama menyanyikan Pampudiana Mati. Jemaat Tuhan bersama-sama kita mendengarkan, kita menghayati satu bagian firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita bersama untuk saling mengasihi firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan keseharian kita, mungkin hubungan kita dengan orang lain sedang tidak dalam keadaan baik. Bisa jadi hati orang terluka oleh karena sikap hati kita, ataukah mungkin sepanjang minggu ini banyak sikap, tutur kata, bahkan perilaku kita yang justru menimbulkan dosa terhadap diri kita. Oleh karena itu, memasuki minggu Advent yang kedua ini, marilah dengan sepenuh hati kita mengakuinya dan memohon ampun dari Tuhan. Selidiki aku, lihatlah hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, penyertaan dan tuntunan Tuhan senantiasa kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hingga saat ini kita dituntun Tuhan untuk hadir bersama-sama memuliakan Tuhan dan melakukan kemuliaan Tuhan di dalam ibadah kita. Kita merasakan ini dalam hidup kita. Karena itu saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan lewat persembahan yang akan kita jalankan bersama-sama. Sebelumnya firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, yang dengannya Ia akan datang untuk menyelamatkan kita, suriah pagi dari tempat yang tinggi. Betapa hatiku berterima kasih. Pakailah
Ibu sidang jemaat, ada persembahan natura anggota jemaat yang akan kita uangkan bersama. Depa, kalau tidak salah ini dibikin dari gula aren. Apang. 20.000 satu kali untuk pembangunan panitia pembangunan. 20.000 dua kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Kolak, jadi kolak lau. Ya 5.000 satu kali. Masih tetap untuk panitia pembangunan. 5.000 satu kali. 2 kali. Mami dipakai mana tau teh? 5.000 2 kali. Tak mau? 50 3 kali. Ya. Ada natura dari Rumah Gogos untuk paduan suara. Gogos masih panas. 50.000 satu kali. 50.000 2 kali. 100 satu kali. 100 2 kali. 100 3 kali. Masih untuk paduan suara 50.000 tadi satu kali. 50.000 2 kali. 100 2 kali. 100 3 kali. Sebelah mana? Oh, tidak kembali ke orangnya. Pau 10.000 satu kali. 50 satu kali. 50 2 kali. 50 3 kali. Di belakang. Masih ada satu untuk paduan suara. 100 satu kali. 100 2 kali. 100 3 kali. Ya, demikian penguangan natura. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Mari kita doa bersembah. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kami dengan membawa persembahan kepadamu
yang asalnya daripada Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini agar sungguh dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati apa yang masih ada pada kami. Tuhan berkati dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah pun dalam usaha dan pekerjaan kami, sehingga hidup kami ini menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Beberapa bacaan kita malam hari ini kita akan baca bersama dari kitab dari kitab Maliaki pasal 3 ayat 1 sampai 4. Maliaki pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kemudian dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11, dan dari kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Itu beberapa bagian bacaan kita yang akan kita persiapkan untuk kita baca dan kita akan renungkan bersama. Namun sebelumnya mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini, semua karena kasih, karena anugerah-Mu, semua karena perkenan-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati perjalanan hidup kami. Seminggu kami boleh lewati dalam berbagai kesibukan, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Dan kami bersyukur bahwa malam hari ini Engkau kembali mempersekutukan kami bersama. Dalam kami selalu bersyukur, dalam kami selalu memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan selalu kami merindukan firman-Mu, firman yang akan menjadi penuntun bagi kami, firman yang akan menjadi pegangan hidup kami. Tuhan berkati kami, berikan hikmat bagi kami semua hamba-Mu yang Kau pakai. Tuhan berkati, biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata, menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami telah siap mendengarkan. Tuhan berkatilah kami dan bersabdalah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maliaki 3 ayat 1 sampai 4. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam.
Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Filipi 1 ayat 3-11. Firman Tuhan, ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Firman Tuhan. Berita Injil dari kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan, Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumangak puang.
Selamat malam Bapak Ibu. Ya, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, kita bersyukur minggu ini kita boleh memasuki minggu Advent yang kedua dalam suatu pemaknaan ganda dari minggu Advent ini, dalam masa penantian ini, dalam kita menanti dan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita, sekalipun tanggal 1 sudah ada yang mulai melaksanakan ibadah perayaan dan seterusnya. Dan makna yang kedua dalam kita bersama menantikan kedatangan Kristus kembali ke dalam dunia ini, seperti pesannya ketika dia pergi, aku akan pergi menyediakan tempat, dan di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan pada waktunya dia akan kembali, entah kapan, hanya Tuhan yang tahu. Dan tema kita dalam minggu Advent yang kedua ini penuh dengan buah kebenaran. Penuh dengan buah kebenaran. Naponoi komi buah kamalamburan. Bapak Ibu dan saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kebenaran, saya pikir bahwa kita semua paham, tahu apa itu kebenaran. Kebenaran dari kata benar. Ya, kalau anak sekolah minggu mungkin ditanya apa itu benar, bisa jawabannya ya tidak salah. Kesesuaian antara sesuatu yang seharusnya atau sesuatu yang tidak salah. Sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi, tetapi ada begitu banyak konsep kebenaran sesuai dengan pemikiran, sesuai dengan sudut pandang masing-masing dari setiap orang, sehingga kadang orang mengatakan bahwa ya tidak ada kebenaran yang mutlak, tidak ada kebenaran yang sejati, sekalipun mungkin bahwa definisi dari kebenaran itu jelas, bahwa sesuatu itu adalah betul-betul ada, sesuatu itu betul-betul terjadi. Tetapi sayang bahwa ketika kita berbicara tentang kebenaran, oleh karena berbagai sudut pandang dan berbagai konsep yang ada, bahkan bisa oleh karena sebuah kepentingan, jadilah sebuah kebenaran itu menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi tidak benar. Dan itulah yang realitas yang terjadi. Misalnya kalau sekarang ini, ya setelah kita memasuki pemilihan serentak, berbicara tentang soal masalah politik, orang selalu melihat politik itu sebagai sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang jahat. Tetapi sebenarnya kan bukan seperti itu. Politik itu sebenarnya baik karena tujuannya adalah untuk menata sebuah daerah menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Tetapi yang tidak baik di dalam adalah para pelaku-pelaku politik itu sendiri yang dengan berbagai cara bagaimana supaya bisa memperjuangkan dan bisa memenangkan suatu pertarungan, sekalipun dengan berbagai cara yang dilakukan, sehingga orang mengatakan politik itu kotor, ya karena kadang diidentikan dengan kekuasaan, dengan uang, dengan berbagai cara yang bisa dilakukan, dan itulah fakta yang terjadi. Tetapi sekali lagi bahwa sebenarnya tujuannya adalah sesuatu hal yang baik dalam rangka
bagaimana memberikan pemikiran-pemikiran waktu, memberikan diri untuk sebuah penataan kota yang lebih baik. Nah, walaupun berbagai pandangan, berbagai pemahaman yang ada berbicara tentang soal kebenaran dari berbagai sudut pandang yang berbeda, tetapi sesungguhnya sekali lagi kebenaran itu adalah sesuatu hal yang mutlak dan harus terus diperjuangkan. Terutama kalau kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, sesuatu hal yang tentu menurut ukuran iman kita bahwa itulah kebenaran. Sekalipun ketika orang bertanya, apakah engkau melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana Tuhan menjadikan langit dan bumi ini, sehingga kemudian mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang benar, menyaksikan bagaimana Yesus lahir ke dalam dunia ini, bagaimana kemudian Yesus disalibkan mati, dan bagaimana kemudian Yesus lahir, bangkit kembali dari antara orang mati, sehingga menjadikan kita sesuatu hal yang kita katakan itulah sebuah kebenaran. Dan apa yang bisa menjadi pegangan kita, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam iman kita selalu berpegang pada firman Tuhan yang dasarkan pada Alkitab, yang selalu kita baca dan kita renungkan. Karena berdasarkan firman Tuhan inilah, dalam Alkitab inilah kita bisa melihat tentang kebenaran yang kita imani bersama. Karena dari situlah sesungguhnya kebenaran yang sejati, kebenaran yang bersumber dari Allah, Allah yang telah dipersaksikan melalui firman-Nya dalam Alkitab. Alkitab menceritakan bagaimana kisah Allah menjadikan segala sesuatunya baik, menjadikan langit, bumi dan segala isinya, menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Setelah penciptaan itu kan dikatakan bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu baik adanya, tidak ada yang jahat. Tetapi sayang bahwa manusia yang kemudian bagaimana menjadikan dan membuat sesuatu yang baik itu menjadi tidak baik, menjadikan sesuatu yang benar itu menjadi tidak benar. Dan hal inilah yang kemudian membuat manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, gambar dan rupa Allah yang ada pada manusia itu telah menjadi hilang. Manusia jatuh ke dalam dosa. Terjadilah pemutusan hubungan antara Allah dengan manusia, relasi itu menjadi tidak baik, menjadi buruk, menjadi putus. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha penyayang. Allah mau supaya hubungan ini bisa menjadi baik kembali. Manusia yang tidak benar bagaimana supaya menjadi benar, manusia yang salah bagaimana supaya dia dibenarkan. Sekalipun melalui sebuah cara yang bagi manusia dalam segala pikiran yang terbatas mungkin mengatakan apakah itu bisa terjadi dan apakah itu benar-benar terjadi. Ketika dia mengutus putranya Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk mau memperbaiki segala sesuatu yang telah rusak oleh karena ketidaktaatan manusia pada perintah dan kehendak Allah. Dan itulah yang telah mencemari kehidupan manusia dan sekaligus membuat kebenaran yang ada pada diri manusia itu telah menjadi hilang. Sehingga Allah yang penuh kasih inilah kemudian bagaimana dia menyuruh utusan-utusannya untuk menyatakan kehendaknya memperbaiki relasi yang telah rusak, menjadikan manusia yang tidak benar menjadi benar.
yang kemudian diserukan dalam beberapa bagian bacaan kita tadi. Kalau kita melihat yang kita baca tadi, menyuruh utusannya untuk datang, bagaimana supaya manusia bisa sadar akan praktek-praktek kehidupan mereka yang telah rusak oleh karena dosa dan kesalahan. Praktek umat Israel dan termasuk para imam yang terus berkanjang dalam kedosaan. Persembahan korban yang telah dicemari oleh karena dosa. Terjadinya kawin campur dan perceraian. Berbagai hal yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, sehingga Allah mengutus utusannya untuk mengingatkan, menyadarkan umatnya dalam kedosaan mereka, bahwa mereka harus sadar dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka, para utusan inilah yang kemudian disuruh oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, karena Tuhan akan segera datang untuk menyatakan penghukuman bagi setiap orang, bagi setiap umat yang tidak mau sadar, yang tidak mau menyatakan pertobatan. Sesuatu hal yang mereka harus nyatakan, bahwa bagaimana mereka untuk mengalami sebuah proses yang disebut sebagai sebuah proses pemurnian dari segala yang tidak baik menjadi baik, memurnikan sesuatu yang sudah kotor supaya bersih kembali, supaya baik dan indah kembali. Sekalipun bahwa namanya sebuah pemurnian itu pasti membutuhkan sebuah proses, seperti emas yang kemudian dimurnikan, ya dia harus dipanaskan, harus dileburkan kembali, kemudian dia dibentuk dan menghasilkan emas itu akan betul-betul murni dan terlihat akan indah. Sebuah proses yang Tuhan mau Tuhan nyatakan untuk bagaimana menyadarkan kembali umatnya, supaya betul-betul bahwa ketika saat kedatangan Allah, mereka telah didapatkan menjadi umat yang telah bersih kembali. Seperti yang disampaikan dalam bacaan kita Injil Lukas tadi, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang suara-suara yang berseru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan yang tidak rata, menumbun setiap gunung, setiap lembah yang berliku-liku diluruskan, berliku-liku diratakan, untuk sungguh-sungguh bagaimana setiap hal yang tidak baik itu menjadi baik kembali. Dan ini menunjukkan kepada sebuah kesadaran yang Tuhan mau bangun. Bagaimana supaya umat Tuhan menjadi umat yang taat dan kembali kepada jalan kebenaran. Dan inilah yang disampaikan oleh Paulus dalam ungkapan syukur dan sukacita atas apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh umat Tuhan jemaat di Filipi. Sekalipun saat itu Paulus sedang dalam penjara di Roma, tetapi bagaimana dia melihat buah-buah dari pekabaran Injil, bagaimana iman jemaat yang bisa bertumbuh dengan baik sekalipun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hal yang sedang mereka hadapi, berbagai realitas yang terjadi dalam kehidupan berjemaat, tetapi dia bersyukur bahwa itu sebagai buah dari pekabaran Injil. Injil Yesus Kristus yang telah diberitakan menjadikan iman jemaat bisa bertumbuh. Ada relasi yang baik yang kembali terjalin. Dan ini menjadi sebuah harapan dan doa yang disampaikan oleh Paulus
Inilah doaku, semoga kasih-Mu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Harapan dan doa Paulus seperti yang disampaikan oleh kitab Maliaki tadi, bagaimana supaya betul-betul umat bisa menyadari akan segala perbuatan-perbuatan mereka. Mereka bisa disucikan dari dosa mereka. Mereka yang diumpamakan seperti api pemurnian, sekalipun dengan suhu yang sangat panas dan harus menyakitkan, tetapi melalui proses itulah akan menjadikan umat Tuhan menjadi umat yang taat, menjadi umat yang setia, dan sungguh-sungguh akan memperlihatkan bagaimana pertumbuhan iman mereka dan bagaimana mereka membuahkan hasil yang baik, yaitu kebenaran seperti yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana kamu penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus, dan semuanya tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan berbagai keterbatasan, kelemahan, kadang berbagai alasan sering kita katakan ketika ada sesuatu hal yang terjadi dan kita berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang melawan kehendak Tuhan, kita berbuat dosa dalam kehidupan kita. Kadang kita berdalih, kan kita masih hidup dalam dunia. Dalam pikir katelino lah. Ya, itu kadang menjadi sebuah alasan-alasan yang kita sampaikan ketika mungkin kita mendapatkan teguran. Justru kesempatan yang Tuhan masih berikan sebelum hari Tuhan itu datang, sebelum Kristus datang kembali ke dalam dunia inilah kesempatan bagi kita untuk bagaimana memperbaiki diri kita. Karena juga ada orang berprinsip, ya nanti setelah saya kembali beribadah, pulang dari gereja, pulang ke rumah, ya berbuat hal yang tidak baik lagi, berbuat dosa lagi, melakukan berbagai hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya mungkin suka berantem dengan orang-orang di rumah atau tetangga atau siapapun, atau melakukan berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya nanti hari Minggu lagi saya pergi lagi mengaku dosa, kan kadang seperti itu. Dan itu yang akan selalu terulang dan terjadi dalam kehidupan kita. Kapan kita akan sungguh-sungguh menyadari kehidupan kita? Kapan kita akan betul-betul menyatakan pertobatan seperti yang telah diserukan, baik melalui Yohanes Pembaptis pun yang diserukan oleh firman Tuhan melalui kitab Maliaki yang kita baca tadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kedatangan Kristus kembali yang sedang kita nantikan, kita tidak akan pernah tahu kapan itu akan terjadi. Yesus mengatakan bahwa malaikat-malaikat tidak tahu, yang tahu hanyalah Bapa di surga. Kapan waktunya? Karena itu berjaga-jagalah, siap sedialah. Dan inilah yang diharapkan bagi kita bersama-sama. Yang dituntut bagi kita ialah bahwa bagaimana kita tetap hidup melahirkan dan memperlihatkan buah kebenaran dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita hidup suci dan tak bercacat. Hidup suci dan tak bercacat. Hidup yang dijauhkan dari berbagai hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Ini merupakan sebuah konsep hidup yang telah ditawarkan oleh Allah kepada kita dalam kerajaannya untuk nantinya akan kita nikmati. Bahwa seperti itulah kehidupan yang akan kita nikmati bersama setelah Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Karena nantinya di sana tidak ada lagi ratau tangis, tidak ada lagi duka, tidak lagi kesengsaraan, yang ada hanyalah sukacita. Dan apa tindakan yang akan kita lakukan?
Hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita ialah bahwa bagaimana sungguh-sungguh kita menyadari dan ada kemauan bagi kita untuk sungguh-sungguh melepaskan berbagai perbuatan-perbuatan dosa yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika mungkin sampai saat ini Bapak Ibu dalam masa-masa Advent ini, mungkin kita punya hubungan pribadi dengan sesama, dengan keluarga kita, mungkin dengan suami atau istri, dengan anak, dengan orang tua. Ada hubungan-hubungan yang belum baik. Ada relasi yang masih perlu untuk diperbaiki. Karena ketika Yesus datang pada waktu yang kita tidak tahu, tidak ada lagi istilah tunggu dulu. Saya belum berdamai dengan pasangan saya belum berdamai dengan anak saya belum berdamai dengan orang tua saya belum berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Tuhan akan datang, dan itulah kesaksian Alkitab bagi kita bersama-sama. Sekalipun bahwa waktu kapan itu akan terjadi hanya Tuhan yang tahu. Karena itu marilah bersama-sama dengan penuh keberanian, kemauan dari diri kita untuk segera melepaskan akan dosa yang selalu mengingat kehidupan kita, sehingga ketika mampu untuk melepaskan segala dosa dan perbuatan yang ada pada diri kita akan melahirkan sebuah sukacita yang besar bagi kita, untuk kita selalu memuliakan dan memuji Allah yang telah menganugerahkan keselamatan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Melepaskan segala beban dosa yang ada. Mungkin kita berpikir bahwa hal yang mungkin sulit bagi kita, tetapi semuanya akan tergantung pada kemauan diri kita sendiri. Apakah Bapak Ibu mau untuk melepaskan segala dosa yang selalu ada dan melekat pada diri kita? Mari bersama kita merenungkan dalam kehidupan kita. Dalam waktu sejenak, dalam saat teduh, mari kita merenungkan segala kehidupan kita. Mungkin masih ada beban, masih ada dosa yang mengikat diri kita, yang menjadikan kita tidak mampu memperlihatkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita. Oleh karena kekerasan hati kita, oleh karena ketidakmauan dari diri kita sendiri. Sebelum hari Tuhan itu datang, marilah saat ini Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melepaskan segala beban dosa yang ada pada diri kita, sehingga ketika saatnya Yesus datang kembali, kitalah orang yang berbahagia, yang akan bersama-sama dengan Kristus ke tempat yang telah disiapkan untuk menikmati hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita terlihat ada kue ulang tahun. 58 tahun umur Persekutuan Wanita Gereja Toraja. 4 Desember yang lalu bersama-sama seluruh Persekutuan Wanita Gereja Toraja merayakan hari ulang tahun. Umur yang ke-58 ini cukup dewasa, dan Tuhan menuntun, menyertai PWGT di dalam menjalankan tugas pelayanan, sehingga pada tanggal 4 Desember kemarin
dengan penuh sukacita seluruh PWGT merayakan ulang tahun. Untuk itu dengan pujian syukur kami mohon kesediaan perwakilan. Yang pertama kami silakan Bapak Pendeta Jemaat Rantai Pau, Bapak Pendeta David Randa. Kedua, perwakilan dari PKB GT, Bapak Penatua Andarias Pandin. Mari Pak, silakan. Perwakilan dari PPGT, Saudara Tendi ada? Silakan, boleh ke depan. Perwakilan dari Sekolah Minggu Gereja Toraja, adik-adik Sekolah Minggu, boleh ada satu orang? Sini saya. Ayo, siapa lagi? Tristan, oke, silakan di depan. Dan semua, boleh adik-adik kecil juga sini. PWGT, Majelis Khusus PWGT silakan ke depan. Dan semua PWGT yang hadir saat ini, mohon untuk berdiri. Ya, PWGT, silakan berdiri. Ya, kita akan diwakili oleh Bapak Pendeta untuk menyalakan lilin. Lilin yang akan dinyalakan ini, yang artinya bahwa PWGT terus menerus menyala di tengah-tengah pelayanan. Ya, terus berkobar-kobar menjalankan pelayanannya, baik di rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, terlebih di jemaat. Sebelumnya kita bersama-sama melakukan Mars PWGT. Menyala, terus berkobar-kobar di dalam pelayanan. Silakan duduk. Yang di depan mewakili ada potong kue akan dipandu oleh Ibu Vero. Silakan. Ya. Iya. Silakan. Perwakilan dari OIG.
sambil kuenya dipotong. Jadi atas nama pimpinan dan segenap majelis gereja mengucapkan selamat ulang tahun PWGT. Ya, semoga PWGT terus jaya ya dan terus menyala dalam peran dan tanggung jawab dalam kehidupan persekutuan dalam jemaat, juga tugas dan tanggung jawab di rumah. Ya, jangan lupa selalu mengingatkan ya bapak-bapaknya juga untuk boleh terus aktif dalam persekutuan ya, dan juga bagi anak-anak terus menuntun kehidupan anak-anak menjadi tanggung jawab sebagai orang tua. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-58 tahun, usia yang cukup matang bagi PWGT dalam persekutuan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Ya, silakan. Bukan dem itu dem. 1, 2, 3. Ya tutoron ada keopat oleh lima ada sekolah minggu ya. Satu lagi. Ya, kita menikmati kue ulang tahun ini dengan penuh sukacita. PWGT mengucapkan terima kasih atas peran PKB juga, PPGT dan sekolah minggu kerjasama bersama dengan PWGT. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari bersama kita satu dalam doa kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa di surga, kami kembali bersyukur dalam ibadah persekutuan malam hari ini. Mensyukuri waktu yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami dalam kami boleh memuji memuliakan Engkau. Mensyukuri karya penyelamatanmu yang Kau sudah nyatakan dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, yang kelahirannya boleh kami rayakan dalam sepanjang bulan Desember ini, bahkan dalam sepanjang kehidupan kami bersama. Bahwa Engkau yang telah mengutus Putramu ke dalam dunia ini untuk boleh menyatakan kebenaran yang sejati, yang telah menjadikan kami sebagai manusia yang berdosa, sebagai manusia yang tidak benar menjadi benar, semua oleh karena kasih, karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan dalam masa penantian ini untuk menantikan kedatangannya kembali ke dalam dunia ini, sungguh-sungguh ya Tuhan, kami hidup dalam kesucian, dalam kemuliaan dan tak bercacat, sehingga pada waktunya nanti ya Tuhan, ketika sungguh Yesus telah datang, kami adalah orang-orang yang berbahagia untuk boleh menikmati hidup yang kekal yang Tuhan sungguh telah siapkan bagi kami. Berkati kehidupan persekutuan yang terus kami bangun bersama di tengah jemaat-Mu. Memberkati segenap majelis gereja, pendeta, penatua diaken, bahkan segenap pengurus-pengurus OIG dalam tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Engkau memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang baik, kesetiaan bagi kami ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh boleh melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mendoakan kehidupan jemaat Tuhan dalam suka duka kehidupan silih berganti mereka alami. Beberapa orang tua kami saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ibu Diaken Yohani Jerry yang saat ini ke Makassar untuk menjalani kemoterapi. Juga bagi saudara kami Bapak Hosea Kareng, Nenek Cio, Opa Dea, Nenek Wandi, Bapak Palungan, Bapak Simon Sesa, Ibu Marta Sesa, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan, tetapi Tuhan yang tahu dan mengenal setiap apa yang dialami dirasakan jemaat Tuhan dalam kondisi lemah karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami. Jamahan tangan kuasa-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau nyatakan bagi mereka, memberkati setiap perawatan, obat-obat, bahkan makan minum yang mereka terima, sehingga melaluinya Tuhan mereka sungguh boleh dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami. Juga terus mendoakan bagi para orang tua kami yang lanjut usia,
dalam segala kelemahan keterbatasan mereka karena faktor usia. Kami percaya bahwa Tuhan selalu boleh menyertai kehidupan mereka sehingga menikmati kasih Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Juga berdoa bagi jemaat Tuhan dalam segala usaha pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan. Berkati, berikan yang terbaik ya Tuhan. Melalui segala usaha pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi segenap jemaat-Mu, biarlah sungguh selalu boleh melihat dan merasakan setiap berkat Tuhan melalui segala usaha pekerjaan yang Tuhan boleh anugerahkan. Bapa di surga, juga kami datang mendoakan beberapa jemaat Tuhan yang sedang berduka cita oleh karena tinggalkan orang yang mereka kasih dan juga telah mengasihi mereka. Keluarga almarhumah Ibu Margareta Gasa Pongsapan, keluarga almarhum Thomas Pau, keluarga almarhumah Ibu Esther Bala, keluarga almarhumah Ibu Marta Rapa, keluarga almarhumah Yakobus Kosat, keluarga almarhum Jel Pali yang kemarin telah dimakamkan, dan mungkin masih ada jemaat Tuhan yang saat ini sedang berduka oleh karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan juga mengasihi mereka. Tuhan terus menghiburkan, menguatkan mereka. Secara khusus Tuhan, beberapa rangkaian prosesi pemakaman yang dilaksanakan minggu ini bahkan minggu ke depan, biarlah oleh campur tangan-Mu Tuhan, semua rangkaian upacara pemakaman bagi orang-orang yang kami kasih boleh berjalan dengan baik, semua karena penyertaan daripada-Mu. Bapa di surga, kami terus berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati anak-anak kami dalam setiap perjuangan mereka. Tuhan selalu boleh memberikan yang terbaik bagi mereka untuk masa depan yang Tuhan boleh siapkan bagi anak-anak kami. Berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang akan kami angkat dalam seminggu ke depan ini, baik ibadah insidentil dalam rangka perayaan Natal, ibadah syukur, ibadah penghiburan. Engkau yang memberkati majelis gereja, bahkan kami semua yang boleh mengambil bagian. Biarlah segala bentuk ibadah yang boleh kami laksanakan ya Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami juga bersyukur bahwa atas segala perkenan-Mu ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kehidupan jemaat yang hari ini bahkan sepanjang minggu ini boleh menikmati anugerah Tuhan melalui pertambahan usia bagi mereka. Kami percaya bahwa setiap umur yang bertambah bagi kami adalah anugerah yang Tuhan selalu boleh nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Dan biarlah seiring dengan bertambahnya usia bagi kami, akan semakin bertambah-tambah pengenalan akan Engkau, dan semakin kami mendekatkan diri kami hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami terus mendoakan untuk penyelesaian pembangunan gedung bunga Lan di tempat ini. Tuhan berkati panitia, bahkan para tukang yang bekerja. Biarlah semua bentuk penyelesaian pembangunan ini boleh berjalan dengan baik, semua karena campur tangan daripada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemberkatan perkawinan bagi kedua pasang anak dan saudara kami, Jerianto Duma dengan saudari Rani Patabang pada tanggal 17 Desember, saudara pendeta David Cura Taruk pada tanggal 19 Desember yang akan datang dengan saudari Justin Rati. Dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan Engkau berkati semua persiapan kedua pasang anak dan saudara kami ini. Biarlah pada waktu yang telah mereka sepakati Tuhan, pemberkatan perkawinan ini boleh berjalan dengan baik, menjadi sebuah sukacita atas keluarga yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami, terus memberkati dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan untuk membangun bangsa negara kami, bahkan daerah yang Tuhan karuniakan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa pemilihan kepala daerah serentak telah berjalan dengan baik, semua karena campur tangan daripada-Mu, memberkati para pihak penyelenggara. Dan kami berdoa bagi yang terpilih, kami percaya bahwa Engkau yang akan memberkati untuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam membangun daerah di masing-masing. Tuhan boleh anugerahkan tempat mereka untuk melaksanakan pengabdian melalui pemilihan kepala daerah ini. Dan bagi mereka yang belum sempat terpilih, kami percaya bahwa Tuhan boleh menunjukkan tempat yang terbaik bagi mereka,
dalam pengabdian, dalam tugas pekerjaan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang telah Engkau pakai libatkan dalam persekutuan kami malam hari ini. Majelis Gereja Kelompok Pelayanan 3 bersama dengan tim akustik, tim multimedia, sound leader, dan bahkan segenap pengerja gereja. Apa yang boleh kami nyatakan saat ini Tuhan sebagai bentuk pelayanan kami untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sendiri. Dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun sertai peliharakan kehidupan kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari berbagai halangan rintangan dalam perjalanan, tibakan dengan selamat dimanapun kami berada. Nama Tuhanlah yang terus kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan syukur kami, ini doa kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Semua orang inginkan kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Bapak, Ibu, dan saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang kamu terdengar, dan hiduplah penuh dengan buah kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus menolong. Karena itu arahkan hati hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan menuntun kita di dalam ibadah kita saat ini. Karena itu mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian syukur perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku.
demikianlah ibadah kita. Kita kembali ke rumah kita masing-masing, ke tempat kita masing-masing. Dan di sana Tuhan akan selalu menyertai kita dan memberkati kita. Tuhan memberkati dan selamat malam.